Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angelina Lewanta dengan NIM 23070111438 dari kelas TPKA Angkatan 2023. Jadi di sini hari ini saya akan mengerjakan dua soal yang mana untuk memenuhi kuis mata kuliah termodinamika. Oke, untuk soal yang akan saya jawab pertama yaitu soal kedua, seperti yang terlihat di layar. Soal kedua. Untuk soal kedua, yang diketahui, temperatur yang pertamanya itu sebesar 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius dengan tekanannya yaitu sebesar 100 kilopascal. Kemudian akan mengalami proses adiabatis menjadi tekanannya menjadi 500 kilopascal. Dan kemudian akan mengalami proses pendinginan yang mana tekanannya itu akan konstan atau tetap yaitu sebesar 500 kilopascal. Diketahui juga bahwa suhu pada um, yang setelah proses akhir itu sebesar 303,15 Kelvin. Nah, di sini kita bisa gambarkan grafiknya. Yang pertama yaitu proses yang dimana suhu dan pressure-nya itu berada di titik ini. Ini adalah proses pertama. Nah, kemudian ia akan mengalami proses adiabatis yang mana akan naik ke atas ke tekanan 500. Ini proses kedua, atau kita sebut juga dari satu ke dua itu adalah proses adiabatis. Kemudian suhunya akan konstan di bukan suhu, tekanannya akan konstan di 500 kilopascal. Dengan itu prosesnya akan ke sini. Ini adalah proses dari proses kedua. Dan akan kembali lagi ke okay. Jadi bisa kita lihat bahwa dari satu kedua yaitu adiabatis, dua ketiga mengalami proses isobarik karena tekanannya konstan, kemudian dari 3 ke 1 proses isotermik. Setelah kita mengetahui grafiknya, selanjutnya yang ditanya di soal adalah Q, W, delta U, dan delta H-nya. Kemudian, sebelumnya diketahui juga di soal bahwa CP-nya 7 per 2R, CV-nya 5 per 2R. Untuk CP-nya berarti 7 per 2 dikali untuk R kan yang diketahui yaitu 8,1345. Dan 2,1345. Maka didapatkanlah CP-nya itu sebesar 28,4705 dan CP-nya itu yaitu sebesar 20,33625. Oke, ya kita akan menghitung Y dari CP dan CV. Mana Y sama dengan perbandingan dari CP per CV, berarti 28,47075 dibagi dengan 20,33625
maka didapatkanlah hasilnya sebesar 1,4 untuk Y. Selanjutnya, kita akan mencari Q, W, delta U, dan delta H nih. Pertama, kita mulai dari proses yang pertama, proses 3 ke 1. Atau kita sebut juga tadi 3 ke 1, yaitu proses isotermal. Jadi, untuk proses isotermal kan, delta H-nya itu sama dengan delta U atau 0. Berarti kita dapat untuk delta U, delta H proses 3 ke 1, yaitu 0. Kemudian kita cari W-nya. Untuk di proses isotermal, W itu sama dengan Q. Karena sama dengan Q, berarti nilainya sama. Kita gunakan rumusnya, di mana R T di 2 per 1 at, at, maaf salah, R T ln di 2 per 1. Oke, kita cari. R-nya itu min 8,1345 dikali dengan T-nya tadi 303,15 bulan V2 dan V1. V2 dan V1-nya 1/5. Ini itu bisa juga V2 per V1. Makanya saya menggunakan 1/5 karena yang diketahui itu di soal yaitu tekanannya. Dan tekanannya itu 500 500 banding 100, berarti 5/1 atau 1/5. Jadi saya pakai kalau 2/1 berarti 1/5. Maka didapatkanlah hasilnya 3,968,8315. Itu untuk proses yang 3 ke 1, W dan Q-nya itu 3.968,8315 Joule. W-nya juga, delta H delta U-nya 0. Kemudian kita lanjut ke proses 2 dan 3. Ke proses isobarik. Nah, untuk karena prosesnya isobarik atau pressure-nya itu tetap, baru Q dan delta H-nya itu nilainya sama. Jadi kita langsung cari aja dengan satu cara. Pertama, CP delta T. Nah, kebetulan untuk yang proses 2-3 yang ini, kita kan tidak mengetahui suhu dari si T yang ini. Yang diketahui ada awal dan akhir. Berarti kita cari dulu T2-nya. Caranya itu di sini. Ini saja. Kita pakai rumus yang T1 P1 pangkat 1 kurang Y bagi Y sama dengan T2 P2 1 kurang Y pangkat Y. Kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama tadi T1-nya 303,15 dikali 100 kilopascal. 1 kurang 1,4 dibagi 1,4 sama dengan T2-nya nggak diketahui. 500 pressure dan pangkatnya ini sama seperti yang di atas ini.
Nah, kita tadi biasa itu untuk hasil yang pangkat ini itu sebesar min 0,2857. Berarti sama dengan ini. Yaitu terus sama dengan ini pangkatnya ya. Oke. Kemudian kita hitung T2-nya. T2-nya sama dengan setelah kita kalikan ini dengan ini, terus kita ini kita pangkatkan ini, terus kalikan dengan ini. Begitu juga yang terjadi di sini, maka T2-nya itu em, kita dapatkan 51,30,483 dibagi 0,693. Oke, di sini dibagi dan didapatkanlah bahwa suhu yang kedua sebesar 480,2411 Kelvin. Oke, kita dapatkanlah suhu keduanya itu sebesar ini. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Oke, kita mulai dari sini saja. CP-nya tadi 28,47075 dikali delta T, perubahan T-nya itu tadi sebesar 303,15 dikurangi dengan yang kita dapatkan tadi. Jadi 480,24. Oke, jadi Q atau delta hanya itu kita kurangi ini, terus kita kali ke sini, kita dapatkan hasilnya sebesar min 5041,9164. Oke, selanjutnya kita cari delta U-nya. Untuk delta U-nya itu rumusnya adalah CV kelas delta T. Berarti CV-nya itu tadi kita dapatkan 20,33625 dikali dengan min 177,0911 ya, sama dengan ini itu sama dengan ini hasil pengurangannya. Kemudian dapatkan hasil dari delta U-nya min 3.601,3. Oke, kita dapatkanlah bahwa dari proses isobarik yang 2 per 3, Q atau delta hanya itu sebesar min 501,114, sedangkan delta U-nya itu sebesar min 3.600, min 3.601,3. Selanjutnya kita cari W-nya. Untuk W-nya kita pakai rumus Q dikurangin dengan delta U. Berarti Q-nya tadi yang ini min 5041,9164 dikurangi 3.601,3. Nah, kita dapatkan hasilnya sebesar min 1440,5475. Berarti untuk W-nya itu sebesarnya 440,5475. Begitu untuk proses isobarik. Selanjutnya kita masuk ke proses satu kedua, yaitu untuk adebatis, Q-nya itu sama dengan 0. Berarti kita tidak perlu mencari Q-nya lagi. Delta U-nya itu CV per delta T. CV-nya tadi 20,33625. Nah, delta T-nya itu yang tadi 480,2411, yang T2 tadi dikurangi dengan T3 303,5. T1. Nah, makanya kita dapatkan hasil dari delta U-nya itu sebesar 3.601,3688. Oke, selanjutnya kita cari delta W-nya aja dulu. W itu sama dengan min delta U. Berarti min dari min 36,1 3688. Selanjutnya kita cari delta H-nya. Untuk delta H rumusnya CP delta T, CP kali delta T. Nah,
CP-nya itu tadi kita dapatkan 28,47075. Kita kalikan delta T-nya itu sama dengan ini, yaitu sebesar 177,0911. Nah, ini dikali ini kita dapatkan delta H-nya itu sebesar 5041,914. Nah, kita udah dapatkan semuanya, baru kita hitung keseluruhannya. Untuk total keseluruhan, kita cari Q-nya terlebih dahulu. Q. Yang tadi itu 3098, sama 8315, min 5041, mas 164. Nah, hasil tadi Q-nya tadi kan banyak. Maka dapat hasilnya min 1073,0849. Kita kali W. Tadi W di awal 3998,8315 karena sama dengan Q. Dikurang dengan 1440,5475. Dikurangin dengan 3601,3688. Ini ya tadi hasilnya. Kalau kita dapatkan W-nya itu sebesar min 1073,0848. Nah, ini hasilnya mendekat. Jadi, ya. Selanjutnya, cari delta H. Tadi di awal delta H-nya itu 0, dikurangi dengan 5041,91164 ini. Kemudian ditambah dengan 5041,9164. Maka hasilnya yaitu 0. Yang tidak ada. Kemudian untuk delta U, awalnya tadi 0 juga, terus 3601,3 ditambah 3601,3. Hasilnya juga 0. Nah, berarti disimpulkan bahwa untuk proses yang terjadi di gas ideal ini tidak terjadi perubahan delta H dan delta U-nya tidak terjadi perubahan, makanya didapatkan. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan untuk Q yaitu sebesar min 1073,0849. Kemudian untuk W sama dengan min 1073,0848. Oke. Kemudian delta H dan delta U yang didapatkan yaitu 0. Oke. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor pertama. Nah, dari soal itu diketahui bahwa T1-nya itu 600 Kelvin, T1-nya itu 10 bar. Selanjutnya, berarti kita bisa gambarkan di sini, di mana tekanannya itu 10 bar, tipe 1 di sini. Kemudian dikatakan bahwa T2 mengalami proses isotermal, sehingga memiliki suhu yang sama, yaitu 600 Kelvin, tetapi tekanannya itu turun menjadi 3 bar. Berarti T2 ada di sini. Kemudian untuk yang ketiga, proses ketiga dikatakan bahwa dia itu memiliki volume yang tetap, tetapi tekanannya itu berubah dari 3 bar menjadi 2 bar. Nah, kita gambarkan di sini grafiknya. Kemudian selanjutnya dari proses ketiga lanjut ke proses keempat. Proses keempat di mana yang awalnya um, tekanannya 2 bar mengalami proses
di mana tekanannya itu masih konstan, sehingga pada P4 yaitu tetap 2 bar. Maka bisa diketahui bahwa proses dari langkah yang satu ke dua disebut dengan proses isotermal, kemudian em, 2 dan 3 disebut proses isokorik karena ia masih memiliki volume yang sama. Kemudian 3 ke 4 yaitu proses isobarik yang dimana tekanannya sama. Dan 4 ke 1 disebut juga dengan proses adiabatis. Oke. Selanjutnya kita ingin mencari T3 dan T4 terlebih dahulu yang tidak diketahui ya. Di sini tidak diketahui T-nya. Maka kita menggunakan rumus persamaan yang seperti ini di mana kita mengetahui bahwa P2 dan T2 itu 600K dan 3 bar. Jadi kita bisa membandingkannya dengan P2 T2. Jadi kita masukkan P2 dan T2, 3 dan 500-nya itu. Kemudian P3 dan T3, P3 diketahui 2 bar. Sehingga langsung aja kita masukin 600 kali 2, 1200, kemudian dibagi dengan 3, maka didapatkanlah T3-nya itu 400 Kelvin. Selanjutnya kita cari T4-nya. Nah, untuk T4, kita menggunakan rumus seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, karena kita mengetahui T1 dan P1, maka kita akan menggunakan T1 dan P1 sebagai pembanding dari T4 dan P4. T1 dan P1-nya itu 600, T-nya satunya 600 Kelvin, dan P1-nya itu 10 bar. Kemudian, karena rumusnya itu sama, dipangkatkan segini, maka langsung aja kita gabungkan seperti ini. Jadi 600 Kelvin dikali dengan 10 bar dibagi dengan P4 yang ingin diketahui, kemudian dipangkatkan dengan di sini. Oh ya, sebelumnya, benar deh. Kita harus mencari ini, 1 kurang Y per Y. Yang mana Y ini merupakan CP per CV. Yang bisa kita lihat di sini. Setelah kita dapatkan CP-nya segini, CV-nya segini, kemudian kita bagi, dan kita dapatkan 1,4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus 1,1,4, terus dibagi 1,4, yang dimana berarti 0, min 0,4 dibagi 1,4, maka kita angkat-angkatkan ke sini, dan kita dapatkanlah bahwa T4-nya itu 378,83 Kelvin. Nah, karena kita sudah mendapatkan seluruh keseluruhan di sini, yang dimana T3-nya itu 400 Kelvin, dan T4-nya 378,83 Kelvin, maka bisa kita cari untuk Q, W, delta H, dan delta U-nya. Pertama, kita mulai dari langkah 1 ke 2. Langkah 1 ke 2 ini disebut juga dengan langkah isotermal, dan kita dimana kalau di isotermal, delta H dan delta U-nya itu sama, tidak berubah, yang dimana 0. Kemudian Q sama dengan W. Nah, rumusnya itu kita gunakan yaitu min RT di ln P2 kurang bagi P1. Yang dimana P2 banding P1 ini bisa juga kita gunakan rumus V2 banding V1. Namun, karena yang diketahui di soal itu adalah tekanannya, maka kita akan menggunakan rumus tekanan. Oke. R-nya kita masukkan min 8,1345. Kita kalikan dengan tekanannya, suhunya. Nah, suhunya itu yaitu 600 Kelvin. Kita masukkan. Kemudian ln, kita kalikan ln 3 banding 10. Yang mana P2-nya 3 bar, P1-nya 10 bar. Setelah kita kalikan seluruhannya, maka kita dapatkan hasilnya 5.876,23. Oke. Okay. Selanjutnya kita cari langkah 2 ke 3, yaitu yang ini, yaitu isokorik, karena volumenya tetap. Kalau untuk isokorik, Q-nya itu sama dengan delta U. Kita cari dengan rumus CV kali delta T, maka kita dapatkanlah Q-nya itu min 4068. Selanjutnya delta H, kita gunakan rumus CP delta T, maka kita dapatkanlah hasilnya min 5694. Maka kita carilah W. W-nya ini kita bisa gunakan rumus Q dikurang delta U, dari mana Q yang kita dapatkan adalah min 4068, kita kurangin dengan min 4068. Kebetulan Q sama delta U ini sama, maka kita langsung dapatkanlah hasil bahwa W itu adalah 0. Selanjutnya langkah 3 ke 4. Langkah 3 ke 4 ini
disebut juga dengan langkah isobarik. Nah, karena tekanannya itu sama, konstan, yaitu 2 bar. Maka kalau untuk isobarik, kita dapatkan bahwa Q dan delta H-nya itu sama, ya, kita masukkan rumus delta H yaitu Cp per delta T, maka kita kalikan dengan temperatur yang T 3 kurang T4 yaitu 378, ini gitu. 300, T4 kurang T3 378,83 Kelvin dikurangin dengan 400 Kelvin. Maka kita dapatkanlah delta H-nya atau Q dan Q-nya itu min 602,71. Selanjutnya kita cari delta U-nya, kita masukkan rumus yaitu Cp kali delta T, maka kita dapatkan delta U-nya itu min 430,60. Selanjutnya kita cari W-nya. W-nya bisa kita cari dengan rumus yang sama, yaitu Q dikurang delta U, yang mana min 602,71 kita kurangin dengan min 430,60. Berarti ditambahkan, maka kita dapatkan W-nya itu min 172,11. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah 4 ke 1. Dan ini, nah langkah 4 ke 1 ini disebut juga dengan langkah adiabatis. Jadi ini alurnya seperti ini, teman-teman. Saya lupa membuat tanda panahnya. Nah, langkah 4 ke 1 atau adiabatis, kita akan dari proses ini kita mengetahui bahwa Q-nya itu sudah dipastikan adalah 0. Lalu kita lanjutlah, kita cari delta U-nya, kita masukkan CV per delta T-nya. Kita dapatkan 4.498,60. Untuk delta H-nya kita masukkan rumus CP kali delta T, kita dapatkan hasilnya 6.266,71. Dan untuk W-nya ya kita bisa langsung dapatkan dengan nilai minus dari delta U, yaitu min 4.498,60. Nah, selanjutnya kita carilah total keseluruhannya. Untuk total keseluruhannya, kita tinggal menjumlahkan keseluruhan yang kita dapat dari setiap proses. Nah, untuk W, kita dapatkan tadi 5.876,23 untuk proses yang pertama. Maka kita tambahkanlah dengan 0, kemudian kita kurangi dengan 172,11, dan kita kurangin dengan 4.498,60. Nah, maka akan kita dapatkan hasil dari W-nya sebesar 1.205,52 Joule mol per pangkat min 1. Selanjutnya kita dari totalin yang Q, yang mana 5.876,23, kemudian kita kurangin dengan 4.068, kurangin 602,71, kemudian kita tambahkan 0, maka kita dapatkan bahwa total Q yang dari proses ini yaitu 1.205,52 Joule per mol min 1. Nah, untuk delta U, delta H, setelah kita jumlahkan keseluruhannya, kita dapatkan bahwa delta U dan delta H-nya sama dengan 0. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan delta U dan delta H pada proses ini. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwa W dan Q yang didapatkan dari setiap proses adalah sama. Dan sekian, ini adalah jawaban dari dan penjelasan dari soal nomor 1. Sekian, terima kasih.